Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina Gusman dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan simulasi tentang mengatur kecepatan motor menggunakan metode direct torque control atau singkatan dari DTC. Nah, dari artikel yang saya ambil sebagai referensi ini, dia berfokus pada perangkat lunak yang menggunakan fasilitas Simulink MATLAB. Nah, dalam artikel ini juga metode pengembangan simulasi digunakan mengatur kecepatan EQ pada motor induksi 3 fasa dengan metode DTC. Pemodelan simulasi DTC dikembangkan menggunakan program simulasi MATLAB. Input yang digunakan yaitu adalah flux dan torsi acuan. Nah, cara kerja DTC di sini dengan mempertahankan keluaran flux dan torsi agar sesuai dengan referensi yang diberikan atau referensi yang sudah disediakan dari awal. Adapun juga bagian-bagian yang dirancang pada metode DTC ini yaitu sudut flux stator, komparator, sektor estimator, dan switch table dengan menggunakan persamaan dan algoritma. Berikut ini ada rangkaian simulasi yang menggunakan DTC. Oke, yang pertama saya jelaskan, di sini ada motor 3 fasa dengan frekuensi 60 Hz, voltage-nya 460 dan ya itu. Terus di sini ada kecepatan referensi dan torque ya itu. Nah, di sini juga ada inilah yang disebut DTC. Di sini ada rangkaian DTC-nya. Oke, saya lihatkan datanya. Nah, ini ada resistansinya yang berjumlah sekian dan kapasitasnya ada segini. Seterusnya ya. Nah, ini ada VA juga, ada voltage-nya 460 dan frekuensinya 50. Seterusnya ada resistansi dari stator sekian dan rotor yaitu juga sekian. Terus kita akan mulai kembali ke rangkaian selanjutnya. Nah, di sini inilah merupakan rangkaian simulasi DTC. Kita bisa mulai dan saya mendapatkan hasil yaitu seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini. Nah, pada waktunya 0 second, kecepatan poin tercepat yaitu mendapatkan 500 rpm. Nah, kecepatan pada rotor mengikuti dengan tepat jalan percepatan. Seterusnya ada stator current, ini rpm-nya. Terus dapat dilihat hasilnya juga nih sesuai dari data yang ada pada paper yang saya ambil. Ini ada kecepatan rotor, yang biru ini merupakan kecepatan referensi dan yang pink ini merupakan kecepatan motor. Selanjutnya ada electromagnetic torque atau disebut torsinya, ini dapat dilihat. Terus ada juga DC bus voltage, ini tegangan DC dari motor. Ini merupakan paper yang saya ambil. Nah, nih hasilnya dapat dilihat sama persis ya yang saya dapatkan hasilnya ini. Oke, lanjut. Nah,
Jadi pada saat waktu ditempuh 0,5 second, torsi beban penuh diterapkan ke poros motor. Nah, sementara motor masih ramping ke nilai akhirnya. Ini memaksa torsi elektromagnetik meningkat ke maksimum yang ditentukan, yaitu 1200, dan kemudian dia akan menjadi stabil pada 820. Nah, setelah peningkatan kecepatan selesai dan motor telah mencapai 500 rpm. Nah, pada waktu 1 detik, set point kecepatan diubah menjadi 0 rpm. Nah, kecepatan menurun hingga 0 rpm dengan mengikuti deselerasi secara tepat. Meskipun beban mekanis dibalik secara tiba-tiba, perpindahan dari 292 ke 292 Nm pada T1,5, tidak lama kemudian hasil simulasi kecepatan motor stabil pada 0 rpm. Nah, hasil simulasi tegangan DC pada waktu 0 second sampai dengan 1,5 second menunjukkan bahwa masih terjadi osilasi. Tetapi pada waktu 2 second sampai dengan 3 second hasil simulasinya mulai stabil. Oke. Kesimpulan dari presentasi ini, pada pengaturan kecepatan motor induksi dengan metode ini atau DTC mempunyai torsi dinamik yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan aktual dalam mengikuti kecepatan referensinya. Jadi torsinya tadi itu sudah dikatakan bagus dikarenakan dia sudah dapat mengikuti torsi referensi yang diberikan. Oke. Respon torsi dari hasil simulasi memperlihatkan bahwa respon torsi yang dihasilkan dapat mengikuti torsi acuan yang diberikan. Respon kecepatan aktual motor induksi dipengaruhi oleh beban. Semakin besar beban yang diberikan, akan semakin respon kecepatan aktual untuk mengikuti kecepatan referensi semakin lambat. Penggunaan kontrol DTC pada pengaturan kecepatan motor induksi 3 fase dapat memberikan kriteria performasi sistem kontrol yang tinggi dengan menekan overshoot dan steady state error yang mendekati 0. Nah, serta rest time dan steady state settling time relatif akan cepat. Nah, dalam artikel ini penggunaan kontrol DTC pada pengaturan kecepatan motor induksi 3 fase ini sudah mampu memberikan hasil yang bagus. Namun kedepannya mungkin perlu mengembangkan serta penelitian terkait mengenai kontrol DTC dengan berbantuan neurofusi atau ANFIS agar hasil simulasi dari pengaturan kecepatan ini bisa menjadi lebih sempurna. Nah, mungkin itu saja yang akan saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan atau ada penjelasan yang kurang paham dari apa yang saya jelaskan, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Jadi mungkin kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekali lagi mungkin itu saja yang dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.